Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya hormati, dalam suasana menjelang hari raya Idul Adha dan puncak ibadah haji, tidak bisa dilepaskan dari sosok Nabi Ibrahim dan keluarganya. Karenanya Nabi Ibrahim dijadikan oleh Allah sebagai teladan, tidak hanya buat kita, tapi juga buat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Surat Al-Mumtahanah, surat 60 ayat 4 menyebutkan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Sungguh terdapat suri teladan yang baik bagimu, ya Muhammad, pada Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia. Yang bersama dengan dia adalah istrinya, anaknya, dan para pengikutnya. Ada keteladanan yang luar biasa. Apa saja itu? Di antaranya kita bahas pada kesempatan ini. Salah satu buku yang saya tulis adalah belajar karakter dari para nabi. Belajar karakter dari para nabi itu bukan cerita tentang para nabi, kisah, ya di dalamnya tentu ada kisah, tetapi apa hikmah, sisi-sisi karakter yang harus kita ambil dari para nabi itu. Nah, sekarang dari Nabi Ibrahim. Pertama, kita semua sudah tahu cerita bahwa Nabi Ibrahim itu menghancurkan berhala-berhala. Sebenarnya bukan target berhala itu jadi hancur, bukan itu targetnya. Targetnya adalah supaya ada ruang dialog, sehingga nanti terjadi saling berbeda pendapat, saling menyampaikan pendapat. Karena Ibrahim tahu kalau begitu yang dia lakukan, dia bakal ditangkap. Kalau ditangkap, disidang. Di sidang dia bisa ngomong, karena ruang dialog sudah tertutup. Untuk membuka pikiran orang, apalagi para pemimpin, itu yang dia lakukan pada masa itu. Biar supaya dia bisa mengemukakan pendapat, menggugah pikiran. Dan ini dilakukan oleh Ibrahim ketika dia masih muda, sangat muda. Maka rumusnya, kesimpulannya adalah Ibrahim itu dia punya idealisme berkelanjutan. Idealisme berkelanjutan. Dari muda dia sudah punya idealisme sampai dia tua, sampai mati. Kadang-kadang ada anak muda idealismenya bagus, tinggi, mantap, tapi ketika sudah tua dia mulai bergeser, dia sudah mulai pragmatis. Apa pragmatis ya? Begitu. Biasanya pragmatis itu dalam dunia politik. Makanya ada ungkapan dalam dunia politik, tidak ada kawan yang abadi. Yang ada adalah
kepentingan yang abadi. Untuk sebuah kepentingan nggak apa-apa mengorbankan nilai-nilai idealisme, begitu kalau orang-orang politik. Tidak demikian dengan Ibrahim. Ada dulu anak muda mahasiswa demonstrasi menentang korupsi. Ketika dia sudah tua, jadi apa, justru dia pelakunya. Itu namanya idealismenya tidak berkelanjutan. Ada saat waktu muda brengsek, udah tua baru mau taubat, baru mau jadi orang bener. Ya lumayan, namanya muslim yang lumayan. Karena apa? Karena kalau udah tua, udah tidak optimal, lagi. Mau sholat aja udah berat banget. Berat apanya? Berat secara fisik. Mau sujud lama-lama, dengkul udah pengapuran. Mau ruku, udah kena saraf kejepit. Masalahnya di pinggang. Mau berinfak, udah nggak punya duit banyak. Gitu. Begitu. Nah, Ibrahim ini dia punya idealisme dari muda sampai tua. Di dalam surat Al-Anbiya ayat 58 sampai ayat 60, ketika Ibrahim sudah menghancurkan berhala, itu kan para pembesar, para pemimpin, Raja Namrus dan jajarannya datang mau beribadah. Ketika dia masuk, ternyata dia mendapati berhala-berhala sudah hancur, meskipun yang paling gede belum hancur. Lalu dia bertanya kepada orang-orang yang sudah datang, yang sudah ada di sekitar situ, man fa'ala hadza bi alihatina innahu laminaz zalimin. Ini siapa punya kerjaan menghancurkan Tuhan-Tuhan kita, pelakunya adalah orang zalim. Raja Namrus yang zalim itu menuduh zalim orang yang menghancurkan berhala itu. Orang-orang yang ditanya menjawab, sami'na fatan, kami dengar seorang pemuda. Fatan itu pemuda, pemuda remaja. Kita masih ingat cerita Ashabul Kahfi. Itu disebutkan innahum fityatun amanu. Mereka itu adalah pemuda-pemuda yang beriman. Jadi Ibrahim itu waktu menghancurkan berhala-berhala, dia masih muda. Yazkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Mereka sebut namanya Ibrahim. Nah begitu. Maka ditangkaplah Ibrahim, disidang, ditanya, apa benar engkau pelaku yang menghancurkan berhala-berhala ini? Tuan-tuan, kenapa nuduh saya? Saya malah curiga nih sama yang gede nih, karena barang buktinya masih ada. Kampak yang digunakan itu masih melilit, masih bergantung di lehernya. Coba kita tanya, jangan-jangan dia nih pelakunya. Ibrahim, nggak mungkin dia pelakunya. Nggak mungkin juga kita bertanya, karena dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau tuan-tuan paham, menyadari dia nggak bisa ngomong, dia nggak bisa melakukan apa-apa, lalu kenapa tuan-tuan menyembahnya, minta sesuatu kepadanya, padahal dia tidak bisa melakukan apa-apa? Poin ini yang ingin dilakukan, yang dicapai oleh Ibrahim, untuk menyadarkan orang. Tapi
Meskipun secara argumentasi Ibrahim tidak terbantahkan, ya tetap aja dia diponis hukuman mati, caranya dibakar. Ini bukan bahasa hukum, ini bahasa kekuasaan. Jadi kalau sudah bahasa kekuasaan, hukum mah bisa diutak-atik, undang-undang bisa diperbaiki, bisa direvisi, bisa diutak-atik. Ya, termasuk di negeri kita. Ya, bahasa kekuasaan. Kalau ditanya, lo jangan tanya saya. Gitu. Itu. Jadi ini yang penting untuk kita miliki, idealisme dari muda sampai tua, sampai mati. Nah, cuma susah juga menemukan orang seperti ini. Banyak anak-anak muda yang santai, malah bermaksiat. Tingkat kemaksiatan sudah semakin besar, makin banyak. Ketika sudah tua baru mau jadi orang baik. Itu satu, Pak. Idealismenya berkelanjutan. Yang kedua, Nabi Ibrahim itu punya ketajaman hati. Hatinya tajam. Hati kalau tajam seperti pisau yang tajam. Bagaimana pisau yang tajam? Mudah memotong, mudah membelah. Hati kalau tajam mudah membedakan mana hak, mana batil, mana benar, mana salah, mana perintah, mana larangan. Karenanya perintah tidak selalu harus dengan kalimat perintah. Dengan isyarat-isyarat aja udah nyambung. Dulu kita tahu Ibrahim ini diperintah oleh Allah untuk menyembelih Ismail. Perintahnya bagaimana? Perintahnya Ibrahim mimpi. Dalam tidur dia bermimpi menyembelih Ismail. Dia menangkap ini isyarat dari Allah bahwa dia memang harus menyembelih Ismail. Maka dia pun siap melaksanakannya. Lah Ismail, dia juga punya ketajaman hati. Bapaknya mengatakan, "Ya bunayya, inni ara fil manam anni azbahuka fanzur maza tara." Nah, aku lihat dalam tidurku bahwa aku menyembelih kamu. Apa pendapatmu tentang mimpi itu? Kamu punya pendapat nggak? Apa jawab Ismail? Ya abatif al, wahai bapak, kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Ya abatif al matukmar. Padahal Ibrahim tidak mengatakan apa? Aku diperintah oleh Allah untuk menyembelih kamu. Dia cuma cerita, aku mimpinya nyembelih kamu. Kamu punya pendapat enggak? Ini luar biasa. Itu namanya ketajaman hati. Orang yang hatinya tajam, perintah larangan itu tidak selalu dengan kalimat perintah. Banyak orang hatinya tumpul. Udah disampaikan perintah masih nanya, ini hukumnya wajib apa sunat? Ini wajib.
Wajibnya wajib ain apa wajib kifayah? Wajib untuk tiap orang apa wajib yang bisa diwakili oleh beberapa orang? Wajib ain. Nah, gitu. Udah dikatakan wajib ain, tetap aja dia tidak melaksanakannya secara serius. Kayak hari Jumat tuh, hari Jumat banyak ibadah Jumat itu jamaahnya nggak serius, datangnya telat. Ada nggak Pak orang ibadah Jumat datangnya telat? Emang di mana-mana suka begitu Pak. Saya nanya ada apa enggak, jawabannya banyak. Kan mestinya jawabannya ada gitu ya, tapi emang banyak jadi banyak. Jawabannya banyak. Begitu. Orang disebut telat dalam ibadah Jumat kalau khotib sudah naik mimbar, dia masih di jalan. Khutbah udah dimulai, dia masih kencing, dia masih wudhu. Itu namanya telat. Nah, Ismail ini punya ketajaman hati. Dia bilang, kerjakan apa yang Allah perintah kepadamu. Itu ketajaman hati. Isyarat-isyarat udah nyambung. Mendidik itu tidak selalu harus dengan kalimat-kalimat yang vulgar. Ada saat mendidik itu dengan isyarat-isyarat, dengan kisah, cerita, sehingga orang bisa mengukur dirinya dari cerita itu. Maka Nabi juga suka bercerita kepada para sahabat. Dulu ada orang sudah membunuh 99 nyawa. Nah, itu kan cerita. Dia mau bertaubat. Dia datang kepada orang yang soleh. Saya mau taubat. Dosa saya banyak, dosa saya besar. Kira-kira diampuni apa enggak oleh Allah? Allah itu maha pengampun. Sebanyak sebesar apapun dosa orang diampuni kalau mau taubat. Kenapa sih nanya begitu? Emang segede apa, sebanyak apa? Saya sudah membunuh 99 nyawa. Hah? Bunuh 99? Gede banget tuh, banyak banget tuh dosa. Satu aja udah besar itu dosa. Lah ini 99. Waduh, kalau begitu jadinya enggak kali enggak diampuni. Nah, dia kan heran nih orang bagaimana sih jawab. Katanya sebanyak sebesar apapun dosa diampuni. Lah ini udah disebutkan dosanya apa, malah dibilang enggak diampuni. Itu pendapat saya. Coba kamu tanya pendapat katakanlah ustadz yang lain gitu. Coba di kampung sana tuh ada orang yang kamu bisa tanya. Kalau saya sih enggak kali enggak diampuni. Kesel dia, akhirnya udahlah dibunuh aja nih satu lagi. Jadi 100. Itu kan Nabi yang cerita begitu. Kalau boleh saya cerita, dulu ketika saya masih sekolah ibtidaiyah SD, saya nonton film layar tancap. Rumah saya di Pondok Pinang. Nonton filmnya di Bintaro, nyebrang kali Pesanggerahan. Layar tancap itu ada yang sampai jam 12, ada yang sampai jam 4 subuh. Lah ini yang sampai jam 12. Sebenarnya saya mau nonton cukup satu film, nanti jam 9 udah pulang gitu.
Cuma kan karena malam, takut juga pulang sendirian. Apalagi jalanannya lewat kuburan. Hujan rintik-rintik. Akhirnya apa? Ngajak kawan, yuk kita pulang. Tanggung, masih satu film lagi. Gitu. Akhirnya ya udah sampai jam 12. Jalan dari Bintaro kan gitu. Sampai di rumah kan udah mau jam 1 itu kan. Bapak saya nunggu. Dia nggak suka anak pulang kemalaman. Apalagi lewat jam 12. Ya ketika saya assalamualaikum ketuk pintu, dijawab dibukain pintu, bapak saya itu cuma menatap dengan tatapan sorot mata yang tajam. Saya merasa bapak saya marah, meskipun enggak berkata-kata, apalagi nampar, enggak. Sehingga saya nyambung kalau ini saya dimarahi. Bapak saya nggak suka kalau begitu. Kira-kira kalau anak sekarang nyambung nggak, Pak? Lu semalam pulang kemalaman, bokap lu marah nggak? Enggak tuh, dia diem aja. Nggak nyambung dengan bahasa isyarat. Sekarang kan banyak bahasa isyarat. Di jalan raya misalnya, itu ada lampu hijau, lampu kuning, lampu merah. Itu kan bahasa isyarat. Tapi banyak orang nggak nyambung. Lampu hijau emang jalan. Lampu kuning, kita kalau ketemu lampu kuning jadi pelan apa jadi kencang? Jadi kencang. Lagi kencang-kencangnya merah. Berhenti apa enggak? Enggak. Tanggung. Jadi kacau lalu lintas. Nggak nyambung dengan bahasa isyarat. Padahal bahasa isyarat itu penting, karena nggak semuanya harus dengan kata-kata. Main sepak bola, itu syarat dengan bahasa isyarat. Ada undang-undangnya sepak bola itu, ada peraturannya. Hakim garis itu nggak pernah teriak dari pinggir lapangan ngasih tahu wasit, wasit offside tuh Ronaldo, nggak pernah. Dia cukup apa? Angkat bendera, tunjuk Ronaldo dengan bendera itu bahwa dia offside. Nah, itu bahasa isyarat. Dulu kalau pemain diperingatkan dengan keras itu pakai kartu kuning. 2 kali kartu kuning, baru kemudian nanti pelanggaran lagi kartu merah. Sekarang itu bisa langsung dari 2 kartu kuning langsung kartu merah. Sekarang ada lagi tuh langsung kartu merah. Kayak kemarin siapa tuh? Nah itu langsung kartu merah. Keturunan Betawi itu Pak, Jordi Amat tuh, keturunan Betawi kayak kali namanya Amat, pakai Amat gitu. Baik, ini bahasa isyarat. Itu namanya ketajaman hati. Yang ketiga, dari Nabi Ibrahim kita juga mengambil pelajaran. Beliau membangun suasana dialogis dalam keluarga, berdialog dalam keluarga. Coba bayangkan tuh, Ibrahim udah tua, kan dia udah lama pengen punya anak, belum juga punya anak. Padahal dia udah tua, istrinya sudah tua. Yang kecil kemungkinan istrinya bisa hamil dalam hitungan-hitungan manusia. Akhirnya dia nikah lagi. Sesudah nikah lagi ternyata istrinya hamil.
lahirlah anak namanya Ismail. Ismail kemudian beranjak gede, anak baru gede. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, itu sehingga kalau diukur dengan usia sekarang ya kira-kira seusia SMP dah. Anak SMP udah bisa diajak ngomong, dalam arti minta pendapat. Bayangkan itu, Ibrahim sudah tua, bahkan sangat tua. Lagi pula dia jadi nabi udah lama, ternyata masih minta pendapat pada anak yang baru gede. Itu luar biasa, Pak. Kita kadang-kadang jangankan minta pendapat, anak berpendapat aja dibentak. Pak, Bapak berhenti apa ngerokok? Kata tuh anak. Bapak berhenti apa ngerokok? Lu jangan sembarangan ngomong. Tahu apa lu? Dibentak tuh anak. Ada yang begitu, Pak? Yang mana orangnya, Pak? Iya. Jadi Ibrahim ini berdialog. Itu yang sekarang hilang dari keluarga kita, dari masyarakat kita. Tidak berdialog, tidak ngobrol. Segalanya pakai instruksi. Sholat. Belajar. Instruksi. Sampai makan aja pakai instruksi juga. Makan. Jarang bertanya. Sebentar lagi zuhur, mau ke masjid nggak? Gitu. Nggak mau. Emang kenapa nggak mau? Itu kan namanya ngobrol tuh kan, dialog. Padahal Ibrahim udah tua, nabi, dapat perintah, udah nggak perlu pakai ngomong lagi, sudah. Tinggal laksanakan, tinggal eksekusi. Padahal memahami persoalan itu kan harus dengan diskusi diantaranya, ngobrol. Kalau orang diajak ngobrol itu kalau ditanya kadang-kadang jawabannya luar biasa. Seperti Ismail ini. Ya abatif al matu maru, wahai bapak kerjakan apa yang Allah perintah. Padahal Nabi Ibrahim gak bilang ini perintah. Tapi dia bilang itu perintah, kerjakan. Dia malah mendorong bapaknya untuk melakukan apa yang diperintah. Berandai-andai, seandainya Ibrahim ngomongnya nggak begitu. Sini kan kita kalau sama anak suka sama orang manggil ujungnya doang. Namanya Ismail, panggilannya Il. Tapi ada saat kita mesti panjangin, jangan Il doang, akhirnya apa? Iil. Il, sini. Gitu. Bapak dapat perintah untuk menyembelih kamu. Nih, bapak udah siapin golok yang paling tajam. Sekarang kamu pasang lehermu, bapak mau gorok sekarang. Kira-kira kalau boleh berandai-andai, Ismail kira-kira ngomong apa itu? Bapak ini dapat wahyu apa kesurupan? Kan bisa jadi ngomongnya begitu. Kalau Ismail tidak terbina dengan baik, bisa jadi mungkin dia terima, tapi ngomongnya, Pak, kalau emang bapak yakin itu perintah Allah, ya kerjakan aja. Jangan nyesel kalau saya mati. Katanya bapak udah lama pengen punya anak. Lah saya udah mulai gede, bapak mau gorok. Jangan nyesel kalau saya mati. Ternyata tidak begitu ngomongnya.
Disinilah pentingnya dialog, sehingga dengan dialog itu kesadaran itu muncul dari dalam dirinya. Kesadaran muncul dari dalam dirinya, bahkan Ismail mengatakan apa? Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah engkau dapati aku termasuk anak yang sabar. Ini luar biasa. Luar biasa apa? Ismail itu sabar, tapi dia tidak mengklaim diri sebagai anak yang paling sabar. Dia tidak mengklaim diri sebagai satu-satunya orang yang sabar. Enggak. Kenapa? Dia tahu dulu juga banyak orang yang sabar. Kadang-kadang orang baik, orang benar suka mengklaim diri sebagai paling baik, paling benar. Kaum muslimin ini semuanya berpedoman kepada Al-Quran dan Sunnah. Tapi kan ada orang yang mengklaim diri sebagai satu-satunya kelompok yang berpegang kepada Quran dan Sunnah. Yang lain disalahin semua. Nah itu begitu. Ismail enggak begitu. Dia tahu dulu banyak orang sabar, dulu banyak orang baik. Karena dia belajar sejarah. Di situ penting belajar sejarah. Sehingga dia bisa mengambil hikmah dari sejarah. Oh, kalau soal sabar mah Nabi Nuh luar biasa sabarnya. Berdakwah sampai 950 tahun. Dapat orang cuma sekapal, bukan kapal feri, bukan kapal pesiar, segede-gedenya kapal. Sekapal pun enggak orang semua, ada binatang. Nah, itu contoh. Ini namanya punya kesadaran sejarah. Cuma sayang sekarang ini orang belajar sejarah itu tidak tahu ceritanya. Kalau anak sekolah dikasih soal ulangan, itu nama tokohnya dia tahu. Siapakah panglima besar di TNI? Jawabannya Sudirman. Nah, misalnya begitu, Sudirman. Dia nggak tahu bagaimana ceritanya Sudirman. Jadi orang sekedar tahu tokoh-tokohnya, tahu tempat-tempatnya, tapi tidak tahu jalan ceritanya. Atau tahu jalan ceritanya sekedar dihafal untuk menjawab soal, tapi dia tidak mengambil hikmah dari peristiwa itu. Nah, berikutnya pada Nabi Ibrahim dan keluarganya ini ada pelajaran tentang berbaik sangka kepada Allah. Baik sangka pada Allah. Husnuzzan itu ada 3. 1 husnuzzan kepada Allah, 2 husnuzzan pada diri sendiri, 3 husnuzzan pada orang lain. Ini seringkali husnuzzan cuma sama orang lain. Kita disuruh baik sangka sama orang, tapi tidak baik sangka pada diri sendiri. Nah, baik sangka itu pada diri sendiri. Kalau dia buruk sangka pada diri sendiri, ngomongnya apa? Ah, saya mah memang udah ditakdirkan jadi orang brengsek kali. Saya nggak bisa jadi orang bener. Itu namanya buruk sangka pada diri sendiri. Kalau buruk sangka pada orang lain, nggak usah jauh-jauh sama anak kan. Pak, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Anak-anak bagaimana?
Ya begitu dah anak-anak saya. Begitu dah bagaimana? Kemarin sekolah nggak naik kelas. Emang anak saya dasar bodoh kali ya. Udah nggak bisa jadi orang pinter. Nah itu namanya buruk sangka. Kan dulu ada orang di kampungnya dia dibully sebagai anak bodoh, anak bodoh, anak bodoh. Akhirnya dia pergi dari kampungnya karena dia nggak terima dibilang anak bodoh. Tapi kenyataannya memang dia bodoh. Pergi aja sudah, jalan sejalan-jalannya. Dia melihat ada batu koral, batu. Di atas batu itu netes air, tes gitu. Itu batu bisa cekung lama-lama. Padahal tuh air lembut, ini batu keras. Tapi dengan terus air itu menetes, lama-lama tuh batu bisa cekung juga. Sebodoh-bodohnya saya, kalau saya mau belajar, masa iya? Nggak bisa, gitu. Akhirnya dia cari guru, dia belajar. Lama-lama menguasai ilmu, sampai dia bisa menulis kitab. Pulang ke kampungnya jadi ulama. Orang pada heran, dia kan dulu bodoh, jadi ulama sekarang. Sehingga dia disebut Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar. Ibnu itu anak, Hajar itu batu, anak batu, karena ceritanya begitu tadi itu. Nah, Ibrahim ini keluarganya juga husnuzan pada Allah. Kita tahu Nabi Ibrahim itu memindahkan istrinya Siti Hajar dari Palestina ke Bakkah. Dulu disebutnya Bakkah. Bakkah itu artinya lembah. Karena memang Mekkah itu lembah. Diantar istrinya ke Bakkah itu. Sesudah cukup istirahat, Ibrahim kembali lagi ke Palestina. Ketika dia sudah berangkat, itu Siti Hajar memanggil. Kalau bahasa kita memanggilnya Bang, Abi, Pak, Pak. Nah, berhenti itu Ibrahim. Tapi dia nggak nengok, nggak menoleh ke istrinya. Kenapa? Dia nggak tega ngelihat istrinya ditinggal sendirian di situ bersama Ismail bayi. Dia bertanya, mengapa engkau tempatkan aku di sini? Nggak dijawab itu pertanyaan. Dia jalan aja lagi. Baru beberapa langkah dipanggil lagi, nanya lagi seperti itu, nggak dijawab. Akhirnya sesudah 3 kali bertanya nggak dijawab, dia ubah pertanyaannya. Apakah Allah yang nyuruh engkau menempatkan aku di sini? Ya, kalau pertanyaannya apakah, jawabannya kan rada-rada gampang. Pilihannya tinggal 1 dari 2, iya atau tidak. Iya, Allah yang nyuruh. Ya sudah, jalan. Maka Siti Hajar namanya husnuzan pada Allah, baik sangka pada Allah. Nggak mungkin Allah punya maksud buruk, pasti ada maksud baik di balik ini, dan hidup harus dijalani.
Ya, maka dijalanilah hidup, lanjutkan kehidupan. Jadi orang tuh kalau berbaik sangka, dia lanjutkan kehidupan. Kalau dia buruk sangka, wah kalau begini mendingan bunuh diri. Banyak orang bunuh diri. Di negeri kita juga banyak orang bunuh diri. Atau menghalalkan segala cara untuk mendapatkan sesuatu. Itu orang putus asa. Nah, maka Siti Hajar jalani hidup. Orang hidup punya kebutuhan, makan, minum, dan seterusnya, punya kebutuhan. Maka tugas orang hidup adalah usaha. Usaha. Nah, dia letakkan Ismail di atas pasir, dia pergi sampai ke Bukit Sofa. Jauh juga ini. Khawatir sama anak, balik lagi. Ternyata anak dalam keadaan baik. Lanjutkan lagi perjalanan sampai ke Bukit Marwah. Balik lagi karena khawatir sama anak. Begitu, bolak-balik. Yang dalam prosesi haji dan umroh itu disebut sa'i. Sa'i. Sa'i itu artinya usaha. Kalau usaha itu dari sofa. Sofa itu artinya bersih. Kalau usaha itu harus berangkat dari hati yang bersih. Jangan hati yang kotor. Kalau hati yang kotor, siapa lagi yang bisa saya bohongi? Apalagi yang bisa saya korup? Begitu. Itu kalau hatinya kotor. Saya tidak tahu orang mau jadi menteri itu hatinya bersih apa kotor. Gitu. Misalnya begitu ya. Sampai ada menteri yang sekarang lagi proses pengadilan, sedikit saya ikuti ceritanya, begitu-gitu amat ya jadi menteri. Gitu. Segitunya gitu, mumpung jadi menteri, pengen dapat uang yang banyak. Padahal gaji menteri kan cuma 20 juta. Kalau gaji 20 juta. Kalau jadi gubernur gajinya, gaji pokoknya itu 8 juta, 8,7 juta, nggak nyampe 9 juta. Gubernur. Gitu. Cuma kan untuk jadi gubernur itu membutuhkan banyak biaya. Baik. Itu usaha. Orang hidup harus usaha. Berapa banyaknya itu soal lain untuk dapatnya itu. Itu namanya husnuzan kepada Allah. Inilah yang saya sampaikan dengan waktu yang tersedia. Mudah-mudahan ini mengingatkan kita semua betapa kehidupan para nabi itu memberi pelajaran yang sangat banyak buat kita semua. Saya persilahkan kalau ada yang mau menanggapi, yang mau bertanya. Nggak ada yang nanya? Apa yang mau ditanya? Terakhir, Nabi Ibrahim dan keluarganya itu tidak kompromi dengan syaitan. Nggak ada toleransi dengan syaitan. Ya, waktu dia mau menyembelih Ismail itu kan semua digoda. Lalu syaitan itu ditimpuk supaya dia pergi. Yang dalam prosesi haji itu ada namanya melontar. Ya, itu menunjukkan bahwa seorang haji mestinya dia menjadi orang kuat di hadapan syaitan. Dia sudah timpuk itu syaitan, melambangkan dia tidak kompromi dengan syaitan. Cuma ketika orang melontar, jangan sampai syaitan mengejek.
Jangan sampai setannya mengejek. Mengejek bagaimana? Sesama setan jangan saling melempar dong. Nah, kenapa? Yang datang ke situ setan juga. Setan berwujud manusia. Sesama setan dilarang saling melempar. Jangan sampai begitu. Kita harus menjadi orang kuat di hadapan setan. Setan itu sebenarnya lemah. Cuma karena kitanya lemah, setan jadi terasa kuat. Sehingga banyak orang tidak berdaya di hadapan setan. Satu hal yang perlu saya ingatkan, setan itu tidak mau disalahkan. Di surat Ibrahim ayat 22 itu disebutkan, wa qala syaitanu lamma qudiyal amru innallaha wa'adakum wa'dal haqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wa ma kana liya 'alaikum min sultan illa an da'autukum fastajabtum li fala talumuni walumu anfusakum ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihiyya. Ini luar biasa. Berkata syaitan tatkala perkara hisab telah diselesaikan. Nanti kan di hari kiamat ada namanya yaumul hisab, hari penghitungan amal manusia, yaumul mizan, penimbangan amal manusia. Sudah selesai, ini orang diponis masuk neraka. Sesudah diponis masuk neraka, dia ingin menyalahkan syaitan. Syaitan menangkap gelagat itu. Sebelum manusia ngomong, dia ngomong duluan. Sesungguhnya Allah janji padamu janji yang benar. Siapa beriman beramal soleh masuk surga. Aku juga janji, tapi aku menyalahi janji. Itu. Aku sebenarnya tidak punya kekuasaan apa-apa atas kamu, kecuali aku cuma ngajak. Kalau bahasa Betawinya, udah tahu ajakan gua nggak bener, lu ngikut aja. Lu sekarang jangan salahin gua, salahin diri lu sendiri. Gua kan cuma ngajak. Lu kenapa mau? Kira-kira begitu tuh bahasanya. Itu menyakitkan. Kenapa? Karena kita jadi brengsek karena ngikuti ajakan syaitan. Sekarang syaitan tidak mau disalahkan. Sampai dia bilang apa? Aku tidak bisa menolong kamu agar kamu tidak masuk neraka. Kalau soal vonis masuk neraka mah aku mah dari dulu kan. Kamu juga nggak bisa nolong aku. Jadi kalau disederhanakan, ini cerita di dalam ayat ini, udahlah, syaitan tuh ingin mengatakan sudahlah, kita nggak usah main salah-salahan. Mendingan kita masuk neraka aja sama-sama. Nah itu begitu. Maka kita harus berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Sampai-sampai mau baca Quran yang udah jelas-jelas baik, kita masih harus berlindung pada Allah dari godaan syaitan dengan membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau mau baca Quran berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Mau dagang enggak, mau kerja enggak, mau menduduki jabatan enggak. Akhirnya apa? Syaitan ikut serta dalam urusan kita. Makanya kalau ada masalah, orang suka mengatakan itu masalah udah kayak lingkaran setan. Ya emang setan melingkar-lingkar di situ. Baik, mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf bila ada hal-hal yang kurang berkenan. Kita akhiri dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.